Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan memaparkan studi kasus terkait AMDAL di lingkungan saya, yang dimana menjadi pembahasan pada materi dalam mata kuliah peran kependudukan dan lingkungan hidup dalam tantangan global. Oleh karena itu, simak terus videonya ya. Teman-teman, apakah kalian mengetahui apa itu AMDAL? Ya, AMDAL merupakan singkatan dari analisis mengenai dampak lingkungan. AMDAL ini merupakan suatu proses membentuk atau menyusun studi formal dengan tujuan memperkirakan dampak yang terjadi pada khalayak umum tentang kegiatan atau usaha pembangunan dengan dasar pengelolaan lingkungan hidup. Analisis dampak lingkungan ini menjadi hal yang menarik dibahas karena masyarakat pasti tidak menginginkan kerugian buruk dari suatu kegiatan atau usaha proyek pembangunan yang dapat terjadi kapan saja. AMDAL dikaji dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 1999 yang berbunyi suatu kajian mengenai dampak yang telah ditimbulkan oleh lingkungan serta menjadi hal yang penting dalam pengambilan suatu keputusan atau dari kegiatan yang telah direncanakan pada lingkungan hidup. AMDAL memiliki tujuan untuk menjaga kemungkinan yang terjadi dalam dampak dari suatu usaha atau kegiatan agar tidak mengganggu keberlangsungan hidup lingkungan. Dalam hal ini, kegiatan industri juga termasuk dalam perencanaan sebuah penyusunan AMDAL. Kerusakan lingkungan harus tetap diwaspadai dalam kerangka acuan yang menjadi awal komponen penyusunan AMDAL. Pada dasarnya, komponen AMDAL yang dipakai di Indonesia terdapat 5 jenis, yaitu kerangka acuan, penyajian informasi lingkungan, analisis dampak lingkungan, rencana pemantauan lingkungan, dan rencana pengelolaan lingkungan. Seluruh komponen AMDAL tersebut menjadi dasar penyusunan dan pengembangan setelah melewati prosedur awal, yaitu keterlibatan masyarakat itu sendiri. Di sini saya akan mengambil contoh studi kasus terkait AMDAL yang ada di lingkungan saya, yaitu kerusakan dan pencemaran di Sungai Cikunir, yang dimana sungai ini menjadi titik perbatasan antara Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, dan Kecamatan Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya. Aliran Sungai Cikunir yang merupakan anak Sungai Ciwulan yang berlokasi di Kampung Asta, Kelurahan Cibeti, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya ini mendadak menjadi hitam pekat sejak Selasa sore kemarin. Warga sekitar kaget karena baru kali ini aliran sungai tersebut mendadak berubah warna menjadi hitam pekat. Lebih dari ratusan ekor ikan yang hidup di sungai tersebut mati mendadak. Selain menghitam dan membuat ikan mati, air sungai tersebut mengeluarkan bau menyengat. Dian Agus Andrian, warga sekitar mengatakan, kejadian yang baru pertama kali ini terjadi diduga karena tercemar limbah pabrik. Terlebih dahulu, sungai tersebut terdapat sejumlah pabrik yang berdiri. Meski terbilang berbahaya, warga pun memungut ikan yang mati untuk dikonsumsi. Warga yang turun langsung ke sungai mengeluhkan gatal-gatal, serta air tersebut mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Sementara itu, Sekretaris Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI, Kota Tasikmalaya Hendrawan mengatakan, menyayangkan dengan kondisi air Sungai Cikunir yang tercemar tersebut. Sungai Cikunir merupakan titik start medan arung jeram yang berjarak 500 meter ke Sungai Ciwulan, akan menghambat aktivitas olahraga arung jeram. Terlebih dalam waktu dekat, akan ada event arung jeram yang mengundang tamu dari berbagai daerah. Pihak FAJI pun akan membantu warga sekitar untuk mengetahui secara pasti penyebab tercemarnya sungai tersebut. Event, nanti sungainya tercemar, kita akan malu sendiri. Ada event terdekat? Kalau event terdekat mungkin nanti kita Tasikbase. Setelah Tasikbase itu adalah tahunan yang untuk penggiat wisata arung jeram dan juga untuk masyarakat. Juga nanti waktu kemarin kita setiap tahun akan memperingati Hari Air Sedunia yang kemarin juga sama di Ciwulan.
Dinas Lingkungan Hidup bidang pencemaran lingkungan telah mengambil sampel air untuk dilakukan pemeriksaan uji lab. Apakah air sungai menjadi hitam ini disebabkan dari limbah pabrik dan apakah berbahaya atau tidak? Akhirnya kami dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya membawa alat untuk mengecek uji lab, sampling. Sekarang akan datang ke sini dan hasilnya akan bisa dilihat atau dibuktikan keakuratan tingkat pencemaran lingkungan yang ada di Sungai Cikunir. Pemeriksaan uji lab membutuhkan waktu selama 2 minggu. Jika pencemaran lingkungan tersebut disebabkan dari limbah pabrik, maka Dinas Lingkungan Hidup bidang pencemaran lingkungan akan mencabut izin perusahaan sesuai aturan Menteri Lingkungan Hidup. Dede Ibin, Kompas TV Tasikmalaya, Jawa Barat. Nah, berkaitan dengan cuplikan video tersebut, ada indikator pencemaran yang banyak dilakukan untuk mengontrol kualitas air, yaitu dengan dissolved oksigen atau oksigen terlarut dan biological oxygen demand atau kebutuhan oksigen untuk proses biologi. Dalam penentuan dengan BOD dan DO ini tidak membutuhkan waktu yang lama. Alat yang digunakan juga sangat sederhana dan juga murah. Kontrol kualitas air dengan indikator ini sangat tepat untuk pencemaran air yang disebabkan oleh limbah. Nah, untuk uji coba oksigen terlarut ini sangat penting untuk menjamin keadaan aerobik perairan yang menampung limbah. Dalam mengendalikan pencemaran air ini perlu diperhatikan bahwa segala makhluk hidup seperti ikan, tumbuhan, maupun binatang lain perlu berkembang biak. Hal ini tentunya perlu diperhatikan dengan adanya pemeliharaan oksigen terlarut yang dapat menunjang tata kehidupan di dalam air. Untuk permasalahan lingkungan ini memang tidak bisa diselesaikan secara instan. Diperlukan adanya kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah serta pemilik kegiatan atau usaha pembangunan sehingga kita bisa memberikan alternatif baru dalam menyelesaikan masalah lingkungan ini. Dari identifikasi masalah tersebut, seharusnya pemerintah bisa memecahkan masalah utama, yaitu memperbaiki sistem pembuangan air limbah di daerah yang terdampak guna memperbaiki sanitasi sekaligus mengatasi pencemaran air. Selain itu, kesadaran dari masyarakat, evaluasi dan pembenahan terkait izin AMDAL dari pabrik yang berpotensi merusak, serta kerjasama antar pemerintah daerah di hulu maupun di hilir sungai juga sangat dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan pencemaran dan kerusakan sungai yang ada. Warga berharap agar pihak terkait bisa mengusut tuntas kasus ini sehingga tidak terjadi lagi di kemudian hari. Nah, sekian video pemaparan studi kasus di lingkungan saya. Semoga kita semua bisa termotivasi untuk terus berkontribusi dan menjaga lingkungan sekitar kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.